sehingga para siswa yang menjadi korbannya. Selain itu, bobroknya sistem pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari terjadinya kesenjangan yang signifikan antara pendidikan yang ada di daerah terpencil dan pendidikan yang ada di daerah perkotaan. Maka dari itu, belajar dari menteri dan sistem pendidikan yang ada diberlakukan sebelumnya. Jadi, saya sebagai seorang menteri pendidikan, saya tidak akan tinggal diam saja, karena saya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memajukan negara kita ini dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, hal utama yang akan saya lakukan ialah merencanakan suatu strategi, membuat kebijakan, dan membentuk tim khusus untuk menangani masalah sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia. Membenahi sistem pendidikan yang ada di Indonesia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi saya akan melakukan berbagai cara dapat merealisasikan pendidikan menjadi lebih baik dan sesuai dengan kemampuan siswa dan guru. Sebagai tenaga pengajar serta merentas tingkat kesenjangan pendidikan yang terjadi selama ini, beberapa strategi yang akan saya lakukan selaku Menteri Pendidikan dalam membenahi pendidikan di Indonesia kita tercinta ini. Yang pertama, saya akan menyetarakan standar pendidikan di seluruh penjuru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga, saya akan melakukan penyetaraan di segi sarana dan prasarana, segi serta fasilitas yang menunjang dalam bidang pendidikan terutama bagi para siswa yang bersekolah di daerah terpencil, seperti menyediakan ruang kelas memadai dan untuk setiap sekolah agar mendapatkan fasilitas yang bagus agar dapat menunjang mutu pendidikan yang berkualitas seperti tersedianya ruang kelas yang bagus, terdapatnya ruang laboratorium biologi, laboratorium kimia dan fisika, perpustakaan, lapangan berolahraga, kantin, dan ruang musik. Kedua, saya akan memberantas tingkat anak yang putus sekolah akibat tidak adanya biaya dengan membuat suatu kebijakan yang ada di mana saya ingin semua anak bangsa itu mendapatkan pendidikan secara gratis. Tidak ada lagi yang namanya pemungutan biaya, baik itu seragam sekolah, buku-buku pembelajaran, dan uang SPP. Ketiga, saya akan lebih fokus dalam meningkatkan mutu yang dilakukan dan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar. Dengan adanya seleksi, diharapkan guru benar-benar membimbing para siswanya itu dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja dari seorang guru dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang khusus secara penataraan untuk agar mereka mampu meningkatkan profesionalitasnya sebagai tenaga pengajar, terutama bagi guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Serta saya akan lebih memperhatikan akan kesejahteraan mereka dengan memberikan gaji yang layak dan sesuai, sebab tanpa guru tidak akan mungkin suatu negara akan hebat.